Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Teknologi Informasi PGMI 3D akan menjelaskan tentang pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi Canva untuk meningkatkan kreativitas siswa. Saya Lailun Nur Arofa dengan teman-teman saya. Yang pertama, Husnul Fatimah. Yang kedua, Nadia Aurelia Bilbina Febrianti. Ketiga, Tiara Puspa Pratiwi. Keempat, Andini Nirmalasari. Kelima, Aziza Priya Atalita. Dan yang keenam, Rahma Ramadhani. Jadi, kami akan membahas yang pertama yaitu ada studi kasus. Lalu yang kedua, penerapan metode wawancara dan observasi. Yang ketiga, memilih materi ajar. Yang keempat, implementasi materi pada media. Yang kelima, rencana pembuatan media pembelajaran berbasis animasi. Dan yang keenam, rencana penerapan materi kegiatan belajar mengajar pada SD. Yang pertama, ada studi kasus. Studi kasus penelitian ini melatar belakangi penerapan teknologi informasi dalam pembelajaran TIK, teknologi informatika. Ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas peserta didik dalam memahami teknologi informasi komputer. Tujuan tersebut berkaitan dengan perkembangan pengetahuan siswa terkait teknologi informasi komputer. Video animasi yang digunakan diharapkan mampu membuat siswa memahami penerapan teknologi informasi komputer. Untuk lokasi penelitian, kita menggunakan lokasi observasi bertempat di SDN Ketintang 1. Tepatnya berada di Jalan Ketintang Nadia nomor 146, Ketintang, Kecamatan Gayungan, Surabaya, Jawa Timur. Sekolah ini berada di tengah-tengah antara pemukiman warga dengan perumahan, bersebelahan dengan toko baju, dan di sebelahnya terdapat rumah makan. Untuk alasan kami memilih SDN Ketintang 1 karena dekat dengan kampus. Selain itu juga siswa-siswi lebih menyukai kegiatan belajar mengajar menggunakan komputer dan siswa-siswinya lebih interaktif multimedia karena setiap anak gaya belajarnya berbeda-beda. Ada yang audio dan ada yang visual. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui kendala siswa dari sebuah teknologi informasi dan mengenalkan kepada siswa tentang bagaimana teknologi informasi. Yang kedua, untuk membantu siswa mempermudah dalam kegiatan pembelajaran serta mengajarkan kepada siswa tentang bagaimana penggunaan teknologi di era sekarang. Dan yang terakhir, untuk mencari informasi mengenai media pembelajaran berbasis teknologi informasi yang belum diterapkan di sekolah tersebut. Adapun beberapa manfaat dari penelitian, yaitu yang pertama, dapat membuat siswa lebih mengerti tentang media teknologi informasi, serta dapat mempermudah guru dalam melakukan pembelajaran. Yang kedua, mampu meningkatkan kemampuan belajar siswa dengan adanya informasi terkini dari berbagai sumber. Dan yang terakhir, materi pembelajaran yang didapatkan lebih menarik, meningkatkan minat belajar siswa, serta membuat aktivitas belajar lebih fleksibel. Lalu selanjutnya batasan penelitian, yaitu penerapan media pembelajaran ditunjukkan untuk peserta didik jenjang MI atau SD, khususnya untuk peserta didik kelas 6 SDN Ketintang 1 Surabaya. Selanjutnya ada profil sekolah. Nama sekolahnya bernama SDN Ketintang 1 nomor 409. Alamatnya berada di Jalan Ketintang Nadia nomor 146, Ketintang, Kecamatan Gayungan, Surabaya, Jawa Timur. Kepala sekolahnya bernama Dr. Anda Dia Setiarni. Akreditasinya A, visinya terdepan dalam segala kegiatan, santun terhadap pergaulan, cerdas dan berkualitas yang didambakan. Motonya hari ini lebih baik dari hari kemarin. Untuk misinya yang pertama, meningkatkan kualitas kerja kepala sekolah sebagai leader, manajer, administrator, supervikator, dan fasilitator. Yang kedua, meningkatkan kualitas guru dan kinerja guru dalam berbudaya saing tinggi dan berdaya guna dalam kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, meningkatkan kualitas siswa dan kecerdasan siswa. Kedua, ada penerapan metode wawancara dan observasi. Penerapan metode wawancara dan observasi ada dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif.
Yang kualitatif itu ada wawancara dan observasinya, dan yang kuantitatif untuk fasilitas LCD di lab ada 24 komputer dan jaringan internet 1000 Mbps. Untuk wawancara dengan cara menemui bapak atau ibu guru dan meminta waktu untuk melakukan wawancara terkait materi yang diajarkan dan kegiatan belajar mengajarnya, dan juga bagaimana penerapan teknologi yang digunakan di kelas tersebut. Untuk observasinya adalah pengamatan dengan mengunjungi sekolah terutama pada siswa-siswi kelas 6 dan bagaimana pembelajaran yang dilakukan di sekolah tersebut. Lalu yang ketiga yaitu memilih materi ajar. Mata pelajaran yang akan diambil untuk penelitian ini yaitu TIK, Teknologi Informasi Komputer, dengan materi mengaplikasikan Canva dengan spesifikasi kelas 6 SDN Ketindang 1 Surabaya. Materi ajar ini berfokus pada bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dapat secara efektif mendukung proses belajar mengajar serta didik dan pendidik. Lalu yang keempat ada implementasi materi pada media. Pemanfaatan Canva dalam pendidikan memiliki beberapa poin penting yang dapat disoroti. Yang pertama yaitu meningkatkan kreativitas siswa. Canva memungkinkan siswa untuk mengekspresikan ide-ide mereka secara kreatif melalui desain grafis, poster, dan presentasi yang membantu meningkatkan kreativitas siswa. Yang kedua, antarmuka intuitif. Antarmuka, Canva yang mudah digunakan memungkinkan siswa untuk dengan cepat memahami dan menggunakan alat desain tanpa perlu pengalaman mendalam dalam desain grafis. Yang ketiga, kolaborasi tim. Aplikasi ini memfasilitasi kolaborasi di antara siswa dalam proyek-proyek tim, membantu mereka mengembangkan keterampilan kerjasama dan komunikasi yang penting di dunia nyata. Yang keempat, pemahaman prinsip desain grafis. Menggunakan Canva membantu siswa memahami prinsip-prinsip desain grafis dan tata letak, memberikan dasar yang kuat untuk keterampilan desain mereka. Lalu yang kelima, kemampuan teknologi informasi. Penggunaan Canva membantu siswa mengasah keterampilan teknologi informasi yang relevan, mempersiapkan mereka untuk era digital. Lalu yang keenam, presensi profesional. Dengan Canva, siswa dapat menyajikan pekerjaan mereka dengan cara profesional, membantu mereka memvisualisasikan ide-ide mereka dengan jelas. Lalu yang ketujuh, persiapan untuk era digital. Canva membantu siswa bersiap untuk masa depan yang semakin terdigitalisasi dengan meningkatkan keterampilan teknologi dan desain mereka. Secara keseluruhan, penggunaan Canva sebagai alat pendidikan memberikan manfaat yang signifikan dalam mengembangkan kreativitas, keterampilan desain, keterampilan teknologi, dan kemampuan kerjasama. Semuanya merupakan persiapan penting untuk masa depan yang semakin terdigitalisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan media pembelajaran animasi dan teknologi informasi yang kami gunakan dalam penelitian ini, yaitu aplikasi Canva, Google Slides, serta Wix Editor. Untuk membuat animasi, kami menggunakan Wix Editor sebagai media pendukung untuk peserta didik agar dapat memahami materi yang kami sampaikan, dan mereka tidak bosan serta tidak terkesan monoton karena terlalu sering melihat guru hanya ceramah saja. Kemudian, ada juga Google Slides yang digunakan sebagai media pendukung yang berisi penjelasan materi lebih detail dari animasi video tersebut, serta media pembelajaran yang utama yaitu aplikasi Canva. Aplikasi Canva ini membuat siswa berpikir lebih kreatif dengan mendesain sesuatu dan dapat berpikir secara bebas menurut kreativitas siswa. Di sini saya menjelaskan tentang perencanaan media pembelajaran teknologi informasi. Nah, di sini ada di menu utama, yaitu yang pertama ada menampilkan video animasi yang sebelumnya telah kami buat di aplikasi Wix Editor yang berisi tentang menjelaskan tata cara pembuatan name tag dan menampilkan contoh name tag. Sebelumnya, kami juga akan menampilkan sebuah slide yang telah kami buat di Google Slide, yaitu tentang
penjelasan mengenai pembuatan name tag tersebut di Canva serta menampilkan contoh name tag tersebut. Setelah menampilkan contoh name tag, kami akan mempraktekkan pembuatan name tag tersebut bersama siswa. Kemudian kembali ke menu utama. Apabila siswa telah mengikuti tata cara dengan baik dan benar, maka jika iya, kami menampilkan hasil pembuatan name tag tanpa harus mengulangi kembali. Namun, jika siswa tidak mengikuti proses dengan baik dan benar, maka kami kembali ke menu utama dengan menampilkan video animasi yang telah kami buat di Wix Editor sebelumnya. Kemudian kami menjelaskan kembali tata cara pembuatan name tag dan kami menampilkan contoh name tag tersebut serta mempraktekkan kembali pembuatan name tag tersebut. Nah, selanjutnya kami akan menampilkan hasil pembuatan name tag tersebut. Lalu yang terakhir yaitu rencana penerapan materi kegiatan belajar mengajar pada SD. Yang pertama, mulai lalu pembukaan dan mengucap salam. Kemudian dilanjut berdoa, lalu perkenalan diri, mengisi absensi, dan memberikan materi. Selanjutnya, memberikan materi dasar berupa printout, menampilkan video animasi yang telah dibuat di Wix Editor. Selanjutnya menjelaskan tata cara pembuatan name tag, kemudian menampilkan contoh name tag. Dan contoh name tag-nya seperti ini. Selanjutnya mempraktekkan pembuatan name tag, penerapan aplikasi Canva, lalu siswa mempraktekkan materi yang diberikan. Selanjutnya mengecek hasil penerapan siswa. Apakah sudah sesuai atau belum? Jika belum sesuai, maka mengulang menampilkan video animasi yang telah dibuat di Wix Editor. Jika sudah sesuai, melakukan ice breaking, lalu penutupan, kemudian mengakhiri dengan berdoa, lalu mengucap salam dan penutup. Selesai. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.